Ibu langsung saja membahas pembulatan kesatuan terdekat ini. Ini contoh soalnya 1/5. Kalau kita bulatkan kesatuan terdekat, bagaimana caranya? Ini Ibu menggambarkan dalam satu garis bilangan. Dimulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Perlu anak-anak ketahui bahwa 5/5 itu sama dengan 1. Jadi kalau 1/5 dibulatkan kesatuan terdekat, cara berpikir kita, 1/5 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 5/5? Ternyata lebih dekat ke 0, maka pembulatan kesatuan terdekatnya adalah 0. Selanjutnya untuk bilangan pecahan 2/5. 2/5 ini lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 5/5? Ternyata lebih dekat ke 0, berarti pembulatannya 2/5 adalah 0. Selanjutnya 3/5. 3/5 di sini, 3/5 itu ke 0 dan ke 5 itu di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ini, nah lebih dari tengah-tengah. Kalau tengah-tengahnya itu 2,5, berarti lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 5? Ternyata lebih dekat ke 5. Jadi 3/5 lebih dekat ke 5/5 atau sama dengan 1. Lebih dekat ke 5/5 atau 1. Selanjutnya 4/5. Posisinya di sini 4/5. 4/5 itu dekat ke 0 apa dekat ke 5/5? Ternyata dekat ke 5/5. Berarti dia dibulatkan ke 1. Selanjutnya membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Baik, ini pembahasan ini untuk kelas 4 kurikulum 2013 semester 1. Baik, langsung saja Ibu bahas. Ini kuncinya. Kalau angkanya 1, 2, 3, 4, kita bulatkan ke 0. Kalau angkanya 5, 6, 7, 8, 9, kita bulatkan menjadi 10. Ibu contohkan sekarang bilangannya, misalkan 3,6. Dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita lihat angkanya adalah angka persepuluhan. Persepuluhannya 6. Kalau kita bulatkan 6 menjadi 10. Caranya seperti ini. Sini ini menjadi 10. 1 ditambah 3, 4. 4,0 itu sama dengan 4. Contoh lain lagi, misalnya 24,3 pembulatannya. Ini persepuluhannya angka 3. Kalau 3 itu pembulatannya ke 0. Jadi 0 berarti 24,0 berarti 24. Contoh lain lagi. Cara membulatkan bilangan ke persepuluhan terdekat untuk kelas 4 kurikulum 2013 semester 1. Baik, Ibu beri kuncinya dulu untuk pembulatan. Apabila angka yang dibulatkan itu adalah 1, 2, 3, 4, maka kita bulatkan ke bawah, kita jadikan 0. Apabila angka yang kita bulatkan itu 5, 6, 7, 8 atau 9, ini kita bulatkan ke atas ya. Ini menjadi 10. Baik, langsung saja Ibu kasih contoh soalnya. Misalnya
1,27 akan kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Kalau ke persepuluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah angka perseratusan. Ini kita lihat angka 7. Angka 7 kalau dibulatkan jadi 10. Angka 7 kita coret jadi 10. Pembulatannya menjadi 1,1 ditambah 2, 3. 1,3. Angka 0 di belakang ini tidak perlu kita tulis. Selanjutnya contoh lain 2,43. Kita lihat karena pembulatan ke persepuluhan, kita lihat perseratusannya. Perseratusannya adalah angka 3. Maka kita jadikan 0. Jadi pembulatannya adalah 2,4. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Contoh nomor 1, 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Nah, kita taksirkan jadi berapa? Oke. Penaksiran pecahan campuran berarti ya. Nah, yang kita taksirkan di sini adalah pecahannya. Angka 2-nya tetap kita tulis 2. Lalu kita lihat angka pecahannya di sini. 1/10. Ini artinya 2 ditambah 1/10. Bisa diartikan seperti itu. Nah, kita taksirkan 1/10-nya. Kita lihat angka pembilangnya. Pembilangnya adalah angka 1. Maka kalau digambarkan pada garis bilangan, ya, angka 1 ini lebih dekat ke angka 0 atau ke angka sesuai dengan penyebutnya, mentoknya 10. Berarti angka 1 ini jaraknya lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 10. Lebih dekat ke angka 0. Maka kalau angka 1 ini lebih dekat ke angka 0, kita taksirkan ke bawah. Tapi kalau angka pembilangnya ini lebih dekat ke angka penyebutnya, maka kita taksirkan ke atas. Atasnya itu 1, bawahnya itu 0. Nah, karena 1 lebih dekat ke 0, maka kita taksirkan menjadi 0. Nah, maka 2 tambah 0 hasilnya adalah 2. Oke, ditambah. Lanjut. Untuk pecahan campuran yang sampingnya, ini diartikan 5 ditambah 8/9. Nah, 8 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 9. Kalau ke 0 berarti ditaksirkan ke bawah, kalau ke 9 berarti ditaksirkan ke atas. Ke atasnya itu mentoknya 1 atau 9/9. Kalau dibuat garis bilangan seperti ini misalnya, saya gambar ya garis bilangannya supaya tidak bingung. Ini 0 dibagi 9 karena penyebutnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mentok sebelah kiri 0, sebelah kanannya 9/9 atau sama dengan 1. Nah, ini 1/9, ini 2/9, ini 3/9, ini 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. Nah, angka 8/9 ini lebih dekat ke 9/9 atau 1. Maka kita taksirkan ke atas. 8/9 ini dirubah menjadi 1. Maka 5 ditambah 1 hasilnya
Baru kita jumlahkan. 2 ditambah 6 jadi 8. Maka taksirannya di sini 8. Seperti itu. Video pembelajaran kita kali ini yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Contoh. Nomor 1, 3,8 ditambah 1,2. Nah, kita taksirkan. Untuk pecahan desimal biasanya ditaksirkan ke satuan terdekat supaya angkanya menjadi bilangan bulat. Maka kalau ke satuan terdekat, nah ini angka satuannya. Yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita menjadi acuan untuk ditaksirkan adalah angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya kalau lebih dari sama dengan 5, maka kita taksirkan ke atas. Tapi kalau kurang dari 5, maka kita taksirkan ke bawah. Oke. 3,8. Yang menjadi patokan untuk ditaksirkan adalah 8. 8 lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. 8 itu lebih dari sama dengan 5. Maka kita taksirkan menjadi ke atas, naik. 3-nya taksirkan ke atas menjadi 4, ditambah. Lalu yang sebelahnya 1,2. Angka satuannya adalah 1. Yang menjadi patokan atau acuan untuk ditaksirkan adalah angka persepuluhannya 2. 2 itu lebih dari sama dengan 5 atau kurang dari 5. Kurang dari 5, maka kita taksirkan ke bawah. Berarti angka satunya tetap. Kalau ditaksirkan ke bawah, angka depannya tetap. Kalau ditaksirkan ke atas, angka depannya naik. Ya, maka 1 tetap jadi 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka taksiran dari 3,8 ditambah 1,2 adalah 5.